Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Dan akhirnya aku bisa bikin video reaction teman-teman ya. Jadi video Alessandria Rewind yang part pertama akhirnya sudah jadi. Sebetulnya sudah jadi ya dari sekitar 3-4 hari yang lalu. Cuma ya kembali lagi karena ada FIFA 23. Terus kemarin juga ada aku bikin patch, konten-konten patch FIFA 23 gitu. Jadi aku belum sempat bikin video ini. Dan akhirnya sekarang bisa bikin video reaction untuk Alessandria Rewind part pertama. Dan sebelumnya terima kasih banyak buat Rafael teman-teman, buat Rafael RFC, terima kasih banyak yang sudah membuat video ini. Jadi video ini dibikin oleh Rafael dan pastinya nggak mudah untuk membuat video ini ya. Soalnya kalian bayangkan sendiri teman-teman ya, dari series Alessandria sendiri aja tuh 4 season dan total episodenya kurang lebih ya 130-an lebih ya, kurang lebih segitu. Dan untuk merangkum menjadi satu video itu tuh pastinya butuh pekerjaan rumah yang sangat banyak, butuh effort, butuh kerja keras, pastinya nggak mudah pastinya. Sekali lagi terima kasih buat Rafael. Dan kalian juga jangan lupa kunjungi YouTube channel dari Rafael teman-teman ya. Jadi Rafael punya YouTube channel namanya RFC dan linknya aku taruh di deskripsi box. Jadi RFC juga membuat konten-konten bola juga, jadi kalian bisa kunjungi. Dan jangan lupa di subscribe juga teman-teman ya. Juga jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya RGG Fan. Sudah aku taruh di deskripsi box juga, kunjungi YouTube channelnya dan jangan lupa di subscribe juga teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, jadi gini, ini kan video reaction teman-teman. Jadi pastinya nanti ada beberapa yang aku pause seperti itu. Dan juga ini untuk soundnya di original videonya aku mute teman-teman ya. Soalnya kena copyright kalau enggak. Jadi nanti kalau kalian mau lihat yang original version, langsung kunjungi aja, lihat aja di RGG Fan itu tanpa pause dan lagunya ada lagunya. Yang ini ada lagunya, aku kasih back soundku aja yang nggak kena copyright ya. Oke, jadi yuk kita mulai. Aku sudah lihat sebentar dan langsung aku buat videonya. Oke, langsung kita mulai. Dan ini aku kembalikan dulu ke sini ya. Sorry, ini. Oke, ini dia teman-teman, Alessandria Rewind, dan awal-awal langsung disuguhi gol seperti ini ya. Wow, gila sih. Golnya Ait Benazir kemarin itu menurutku menjadi the best goal of the series ya. Gol terbaik selama sepanjang series ya. Puskás Award. Ya, dan ini dia. Zlatan Ibrahimovic ditunjuk. Jadi kenapa kok aku pilih Ibrahimovic dulu ya. Jadi gini, aku melihat kayak Alessandria itu kan klub promosi dari seri C ke seri B, dan itu kan nggak gampang. Dan Alessandria itu ada ambisi yang lumayan besar lah, nggak sekedar ingin cuma numpang lewat di seri B. Nah, menurutku mereka butuh manajer yang juga punya ambisi yang besar. Dan Ibra menurutku cocok untuk itu, karena kita tahu Ibra itu ambisinya lumayan besar juga. Dia termasuk salah satu pemain terbaik di dunia. Dan mungkin nggak ada salahnya Ibra juga bisa membuktikan sebagai pelatih terbaik di dunia. Dan juga menurutku dibutuhkan sosok manajer yang punya karismatik dan disegani sama pemain-pemainnya. Soalnya ya kita tahu siapa sih yang berani melawan Ibra. Nggak ada yang berani teman-teman ya. Jadi itu dia. Oke, dan ini dia laga pertama teman-teman ya. Laga pertama di series Alessandria ini menghadapi Guangzhou Evergrande di tur pramusim ya. Dan ini lagunya enak teman-teman ya. Lagunya enak sih. Kalian bisa langsung lihat yang original version aja. Judulnya apa ya? Aku nggak tahu ya teman-teman ya. Mungkin bisa tanya Rafael aja judulnya apa teman-teman ya. Dan ini dia. Palombi. Palombi menjadi pencetak gol pertama di series ini. Ini dia. Palombi. Cuman agak sayang ya untuk Palombi itu ya menurutku ya. Oh ini sebentar. Ini gol keduanya Palombi bagus banget ya. Gila. Kita lihat dari dia memutar langsung syuting ke pojok kanan atas ya, keren ya. Tapi itu sayang sih, soalnya Palombi itu tuh cuma bagus di awal-awal aja. Setelah itu tuh dia kayak kalah di bawah bayang-bayang Marconi. Dia kurang setelah itu sepanjang musim tuh nggak terlalu bagus ya, biasa banget lah performanya ya. Makanya setelah itu juga langsung dijual dia di musim kedua ya.
Oke. Ya, ini dia Toby Del Piero pertama kali dipromosikan kok. Iya. Yes, Promoto Senior Team Toby Del Piero. Salah satu talenta terbaik yang dimiliki Alessandria, talenta muda ya. Dan debut. Oh iya, dulu nomornya 28 ya. Bentar. Dulu tuh ternyata nomornya 28 ya, Toby ya. Jadi kadang-kadang tuh gini juga ya, penting juga ya bikin video rewind gini ya. Soalnya jujur ya, aku tuh kadang-kadang lupa. Jujur kadang-kadang tuh aku lupa. Ya karena kan kita sudah main 4 season, sudah season keempat, yang season pertama tuh kadang ada apa aja tuh lupa, apalagi hal-hal yang bisa bilang tuh hal-hal simpel seperti ini ya. Oke, dia nomor 28. Toby first goal. Gol pertama Toby Del Piero. Wih, lumayan keren ya. Crossing dan langsung di volley sama Toby ya. Oke. The first hat-trick. Ini hat-trick pertama di series Alessandria. Siapa ya? Bentar. Sebentar. Agak-agak kurang jelas ya. Marconi kayaknya. Bentar, Toby, Begetto, Mattiello, Orlando. Ya, Marconi first hat-trick. Pertama kali Marconi, maksudnya itu Alessandria hat-trick melalui Marconi dan quad-trick ternyata ya, 4 gol ya. Ya ini, di awal itu sampai pertengahan musim tuh Alessandria masih agak naik turun ya performanya ya. Maksudnya itu kayak belum stabil, nggak konsisten. Ya, tapi kembali lagi wajar menurutku, soalnya kan istilah itu klub baru juga, istilah baru di Serie B, dengan Zlatan juga baru, otomatis butuh adaptasi. Nah ini aku ingat ini, aduh ini nyesek banget ya. Jadi kita tuh lawan Brescia, kita tuh menekan sepanjang laga, tapi nggak gol-gol, nggak bisa masuk. Pokoknya intinya tuh bola tuh nggak mau masuk, tapi malah kita tuh kayak ya kembali lagi kayak nggak ada Dewi Fortuna di sana. Di menit 95 kebobolan. Dan ini dia Marcelino Ferdinand, salah satu pemain muda terbaik juga yang kita miliki. Jadi aku nggak menyesal mempromosikan Marcelino. Jadi gini ya, awalnya itu untuk ceritanya Marcelino tuh awalnya itu mendapatkan sebuah trial ya, trial untuk bermain di tim akademi Alessandria, trial 6 bulan. Kalau performa memuaskan, nanti dia bisa ada opsi perpanjangan kontrak untuk bermain di akademia, atau malah langsung dapat kontrak permanen di tim senior. Kalau ternyata kurang memuaskan, berarti kontraknya selesai seperti itu. Dan ternyata performa Marcelino di tim akademi memuaskan Ibrahimovic dan langsung dipromosikan oleh Ibra dan Luca Di Masi sendiri ya sebagai presiden Alessandria. Mantap. Marcelino bagus. Aku lebih ke asisinya untuk Marcelino ya, tapi lumayan cepat nyetel, adaptasinya juga cukup bagus. Dan ini gol pertama Marcelino di Italia ke gawang Pordenone, teman-teman ya. Ini dia Marcelino Ferdinand. Dan oh iya, ini sebentar aku pause lagi teman-teman ya. Ini ya. Jadi aku juga hampir lupa. Jadi di season pertama itu memang chemistry antara Marconi dengan Toby itu bagus banget memang. Soalnya kembali lagi kita waktu di awal dulu itu tuh pasang formasinya tuh justru 4-4-2. Pada terakhir kan kita lebih sering pakai 4-3-3, pakai gelandang serang AMF. Dulu tanpa AMF, jadi lebih pakai 4-4-2, tapi di depannya bukan 2 center forward, tapi center forward dan second striker waktu itu. Dan bisa dibilang duet patennya tuh ya Toby dan Marconi waktu itu. Dan mereka berdua tuh kayak nyetel banget, menyatu banget, bagus banget ya. Lihat nih, saling memberi assist, saling memberi gol. Kok saling memberi gol? Saling mencetak gol. Cuma memang lebih Toby sebagai kreator ya di sini ya. Wih, ini dia, kita lihat tuh. Chemistry-nya itu loh, kayak sudah saling tahu satu sama lain mau gimana, mau passing kemana. Wih, ini manis banget passingnya. Wih, dan gol yang cantik dari Marconi sih. Bagus, mantap nih, Toby dan Marconi ya. Ini kayak serasa aku melihat Alessandro Del Piero dan Pippo Inzaghi atau Del Piero dengan Trezeguet, tapi di sini Toby Del Piero dengan Marconi. Nah ini agak aku nggak tahu apa yang dipikirkan pemain-pemain Cosenza, kayak mereka kayak bingung sendiri, bolanya liar di situ, nggak ada yang buang, nggak ada yang gimanain.
Wih, ini mantap teman-teman. Gila sih, tadi kita lihat bagaimana setup dari Marconi ya. Sebuah one two setup dari Marconi langsung disambar oleh Toby. Dan ini kayak gol kemenangan nih. Kita lihat menit 86 hampir 87. Oke, Vicenza top of the table class at the time. Jadi di saat itu ini Vicenza tuh memuncaki klasemen ya. Maksudnya tuh kayaknya ya sempat memuncaki klasemen. Dan mereka termasuk salah satu jajaran tim papan atas lah saat itu ya. Wih. Wah, itu hoki juga kita ya. Vicenza nggak beruntung, kita hoki ya. Soalnya kita lihat tuh 2 kali sudah bisa ditepis, bolanya malah meluncur ke tiang, sudah kena tiang malah mau dibuang gagal. Dan ada Toby di sana ya. Nggak masuk teman. Wih, seru juga di sini ya. Oke. Oke. Dan kita menang dari Vicenza ya. Now the promotion and title decider. Jadi ini penentuan lawan Ternana. Penentuan promosi dan sekaligus penentuan gelar juara Serie B ya. Dan ini, ini yang ini nih. Kayaknya Ternana tuh main agak defensif ya. Main agak defensif Ternana. Supa. Oh iya, sebentar. Ngomongin masalah nomor punggung lagi teman-teman. Supa tuh dulu sempat lupa ya, dikasih nomor 9 dulu. Soalnya gara-gara baru dipromosiin udah asal aku ya udah langsung main tanpa ngatur nomor, ternyata yang kosong nomor 9, lupa Supa. Bagus gol mereka, bagus tuh. Lumayan bagus ya. 1-1 ya. Oke. Dan Palombi tuh kali ini ya, Palombi. Ya, itu dia, kita dipastikan promosi sekaligus Scudetto Serie B. Ya, istilahnya aku nggak tahu Scudetto Serie B itu namanya apa, aku kurang tahu, pokoknya juara Serie B ya. Dan Ibrahimovic ternyata betul-betul membuktikan kata-katanya. Jadi di awal dulu Ibra sempat bilang kayak dia ingin juara bersama dengan Alessandria, dan ternyata berhasil. Dan ini awal dari segalanya teman-teman ya. Jadi ini mungkin banyak pihak mengira bahwa Alessandria sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi ternyata ini belum apa-apa. Ini baru permulaan awal dari segalanya. Oke, ini lawan Benevento ya, Benevento. Final goal of the season. Oh, ini gol terakhir di di season pertama di Serie B. Gol terakhir di Serie B ya. Siapa yang cetak gol? Marconi. Bentar. Picardo ternyata teman ya. Aku lupa, yang ini asli aku lupa ya. Ternyata Picardo itu pencetak gol terakhir ya di Serie B di season pertama ya. Dan dia tadi nomornya 32, aku juga lupa kalau Picardo dulu pertama kali awal mula tuh dia dari dipromosiin dia pakai nomor 32. Wow, oke ya. Jadi gini, aku kayak dari setelah lihat ini, aku jadi kayak, jadi memang Picardo itu memang mungkin ini kayak sudah ada terlihat ada talenta, ada potensi dalam diri Picardo ya. Dan mungkin aku sambil lanjut ya. Waktu itu Picardo itu tuh jarang main teman-teman, lumayan jarang main dulu Picardo tuh. Ya soalnya mau gimana lagi, mau gimana mau main. Kita pakainya 2 striker, 1 second striker, 1 center forward. Jadi ya gimana mau main? Bentar aku pause lagi teman-teman. Gimana mau main? Soalnya yang second striker itu diisi Toby dengan gantian sama Marcelino. Nah yang striker Marconi, cadangannya masih ada Palombi, masih ada Corazza. Picardo pilihan terakhir, jadi jarang main. Dan ini kayak aku mainkan tuh soalnya kita sudah juara kan, sudah juara, sudah promosi, sudah nggak menentukan, ya udahlah Picardo main, dan ternyata cetak gol. Jadi memang di situ sudah terlihat potensinya Picardo ya, seperti itu. Dan mungkin ada sedikit pesan moral teman-teman di sini ya. Jadi kayak mungkin saat itu sudut pandangnya Picardo kayak melihat bahwa wah kayak aku bukan tempatku di sini di Alessandria. Soalnya kelihatan gimana dia tuh kalah saing jauh gitu dari Marconi, dari Palombi, dari Corazza. Untuk bisa menjadi striker utama tuh banyak yang harus dilewati tuh, banyak senior yang harus dilewati. Nah tapi jangan gitu sih harusnya. Jadi memang kalau memang kita suka dengan apa yang kita kerjakan, jangan pernah menyerah teman-teman, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita.
bisa jadi kesuksesan itu tinggal sedikit lagi. Kalau kita terus, kita akan meraih. Tapi kalau kita berhenti sampai di situ, nggak akan berhasil. Padahal sudah di depan mata. Ya itu makanya kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita, teman-teman ya. Oke, lanjut. Ya ini awal dari Picardo ya. Tapi masih panjang. Perjuangan Picardo masih panjang ya. Oke, awal yang bagus lumayan. Juara seri B teman-teman ya, juara seri B. Ya, season 1 selesai teman-teman ya. Dan masuk season 2 2021-2022. Bentar teman. Jujur ya, aku kok agak nyesel ya ngejual Pavlenka, jujur sih. Soalnya tuh jujur kayak aku kayak nggak nyadar sebetulnya tuh. Nggak nyadar dalam artian tuh Pavlenka tuh kayak kurang terekspos gitu, kurang terlihat gitu. Sebetulnya tuh dia bagus, tapi kayak nggak terlalu terlihat, nggak terlalu terekspos gitu. Jadi kayak terlihatnya tuh kayak biasa-biasa aja. Padahal dia 2 kali goalkeeper of the season di Serie A. Agak nyesal jujur. Saraki ini juga bagus ya. Saraki juga pembelian yang bagus sampai akhir, juga konsisten. Arribas juga sama. Ini dia. Bentar, aku mau ngomong lagi teman-teman. Pembelian kita yang di awal-awal itu kayak justru malah bagus-bagus loh. Beneran. Dibandingkan yang akhir-akhir. Entah kenapa kita lihat tuh, pembelian kita ada Pavlenka, ada Saraki, ada Sergio Arribas, ada Mario Balotelli, dan kalau nggak salah ingat Velkovic, terus ada Kenneth Taylor, itu juga musim pertama, maksudnya musim kedua di Serie A ya. Itu mereka semua itu sampai akhir series itu lumayan stabil, lumayan konsisten gitu loh. Tapi entah kenapa aku juga nggak tahu di pembelian kita yang akhir-akhir itu justru banyak yang flop sih. Setelah itu mulai dari Ferran Torres lah, mulai dari Edu Quaresma lah, terus mulai dari siapa lagi? Dembele, Takekubo, Malen, itu kan banyak ya, bisa dibilang agak flop semuanya gitu loh. Entah kenapa aku juga nggak tahu teman-teman. Padahal waktu awal ini tuh kita kayak beli itu untuk revolusi tim, karena promosi harus merombak tim. Ya bagus nih ya, Balotelli golnya. Musim kedua ini musimnya Balotelli ya. Benar, musim kedua itu jadi musimnya Balotelli. Dia bisa dibilang sebagai bintang pertama yang masuk ke Alessandria ya. Dan aku kayak yang kemarin bilang kayak sebagai fondasinya Alessandria dia tuh. Marcelino. Oke, rebound dari Marcelino. Ini tur pramusim ya. Tur ke Jepang kita ya, di season kedua kita tur ke Jepang ya. Awal yang bagus kita untuk mengarungi Serie A ya waktu itu ya, menjelang pembukaan Serie A. Sebentar, ini salah satu yang lumayan ikonik teman-teman ya menurutku ya di series ini. Soalnya pertama kalinya di Ryogo Gaming itu kita berganti stadion, itu cukup ikonik juga menurutku. Kayak ciri khas Alessandria ya, Ferrero Mokagata. Yang pertama stadion kita tuh Giuseppe Mokagata dan memang kapasitas agak kecil. Terus setelah itu yaitu kayak dibeli oleh Ferrero Group. Jadi Ferrero Group tuh sebuah company atau apa sih, perusahaan yang bergerak di bidang coklat. Yang kalau kalian tahu produk yang terkenal tuh Nutella, selai coklat Nutella, sama coklat tuh ya Ferrero Rocher gitu ya. Dan mereka bukan membeli sih, tapi maksudnya kayak mereka tuh kayak mengajukan istilah kayak merger gitu lah ya, merger atau kayak ya istilah itu membantu pendanaan pembangunan stadion, dan stadionnya dinamakan Ferrero Mokagata. Itu lumayan ikonik menurutku ya. Dan apa namanya, stadion ini yang nantinya menjamu tim-tim besar
Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Dortmund. Ya ada Benacer segala sih. Itu dia, karena Tyler, betul ya. Dan ini dia, salah satu pembelian terbaik kita juga. Padahal waktu dibeli, dia tuh free kalau nggak salah tuh. Dia tuh free, tanpa klub. Dan dia sekarang ini jadi salah satu pembelian terbaik yang pernah kita lakukan ya menurutku ya. Stabil banget, tapi di awal aku nggak menyangka dia bakalan seperti itu. Bagus Veljkovic. Oke, first Serie A game teman-teman, melawan Sassuolo. Nah, kandangnya masih di Giuseppe Moncagata ya. Ya belum jadi, stadionnya belum jadi sih. Dan begitu saya jadi kapten aja ya. Aku lupa sih, kalau dulu di musim pertama tuh kaptennya tuh Gori ya kalau nggak salah ya. Prestia 1, kedua Gori, terus Casarini kalau nggak salah sih. Tapi terus musim kedua jadi dijual semua kayak. Gori Casarini kecuali Prestia ya, Gori Casarini jadi dijual semua. Ya. Ini lawan berat ya, Sassuolo itu bukan lawan yang mudah, termasuk salah satu kuda hitam ya. Oke, dimulai teman-teman. Salah, dan kita agak gugup ya itu ya. Di awal-awal tuh agak gugup. Oke. Pavlenka tuh, mulai save dari Pavlenka ya. Setelah kita diserang terus teman-teman ya. Itu makanya aku kok agak nyesel ngejual Pavlenka ya. Dia termasuk salah satu pembelian awal kita, Pavlenka. Menurutku dia layak mendapatkan istilah itu seperti Veljkovic atau Arribas Saraki yang tetap bertahan ya. Dan gol pertama di Serie A dicetak oleh Toby Del Piero lagi-lagi ya. Dan ini kayak aku masih pasang Toby sebagai second striker. Cuma nanti di pertengahan-pertengahan aku mulai ubah jadi 4-3-3 ya. Oke, bagus Pavlenka lagi-lagi ya. Ya, dan kita menang. Kita menang di laga pembukaan Serie A teman-teman ya. Sebuah kejutan besar dari Alessandria. Ya, Bogdan sudah kembali ya dari peminjaman dari Salernitana kalau nggak salah ya. First away game lawan Roma. Oh ini siapa? Shomurodov ya. Kita dibobol Shomurodov. Berat nih, laga berat pertama ya. Betul-betul laga menghadapi tim besar pertama ya. Oke, Marconi teman-teman. Marconi 1-1 ya. Dan ini Marconi masih agak lumayan, tapi nanti agak mulai menurun di. Oke, debut Veljkovic masih pendek rambutnya, masih belum real face, belum garang si Veljkovic ya waktu itu ya. Lawan Milan. Oh, ini kayak Coppa ya, Coppa Italia waktu itu kalau nggak salah tuh kita kalah 3-2 di Moncagata. Terus kita bisa comeback di San Siro waktu itu. Nah, kita kayak goli dulu nih, bener nih. Picardo di sini musim kedua beberapa kali mulai aku mainkan, tapi masih nggak bisa perform. Ini dia. Ini kita kebobolan, dan ini kita kalah di sini ya. Iya, bagus sih golnya. Nah, ini kalah 3-1 tuh. 3-2. Nah, ini di akhir-akhir kita nyamain kedudukan, itu gol yang penting banget ya. Soalnya kalau kita sampai waktu itu 3-1, kita susah di San Siro. Nah, penalti dari Dani Parejo. Loh, bentar. 3-2 sih kayak harusnya. Ya 0-0. Oke. Ini kayak mulai
mulai Super Mario, dan Super Mario. Balotelli memang bagus banget di season kedua ini ya. Kayak semuanya tuh Balotelli. Sorry teman, ini soalnya aku nontonnya langsung di YouTube-nya RGG Fans, jadi aku harus pakai internet dan ternyata ada notif gitu ya. Wih, dan lagi-lagi Balotelli lagi. Deflection. Oh, aku ingat ini. Bentar, aku ingat ini. Ini lawan Sampdoria kan. Itu kita kena comeback ini. Ini aku nggak tahu apa yang terjadi sama para pemain ya. Kita tadi sudah menang 2-0 dulu kan. Bagus mainnya di awal tuh bagus, aku masih ingat tuh, kita bagus mainnya di awal dan ini sampai menit ke 61 loh. Babak kedua itu tahu-tahu aku nggak tahu apa yang terjadi pada para pemain ya. Tiba-tiba kita malah di comeback 4-2 waktu itu. Gila sih, aku sampai kayak ngapain aja para pemain, aku nggak tahu lagi harus ngomong apa lagi nih. Kayak pertahanan kocar kacir semua. Kayak gampang banget loh. Kayak gampang banget entah. Parah nih, lumayan parah ya. Salah satu laga terburuk kita 4-2 dan ini. Oke. Gol pertama Marcelino Ferdinand di Serie A dan pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A ke gawang Lazio lagi. Ini Balotelli cedera teman. Aku jadi inget ya, bentar. Balotelli itu agak sering cedera di season kedua ya. Jadi dia bagus, tapi dia sayangnya tuh mulai sering cedera. Jadi kayak itu juga mulai agak mengganggu performanya. Mungkin aku bisa bilang bisa jadi mungkin itu yang membuat Balotelli agak menurun di season ketiga ya. Ya ini Balotelli cedera nih. Pertama kalinya Balotelli cedera. Empat minggu tuh, lama juga lumayan ya. Sebulan tanpa Balotelli dan masalahnya Marconi posisi itu kayak sudah aku jual. Jadi otomatis mau nggak mau Picardo jadi tumpuan, ya itu masalahnya ya. Tapi Picardo belum bisa perform masalahnya, masih kurang. Oke, jadi ini kita lihat sepanjang paruh musim seperti apa nih. Kalau aku ingat tuh waktu dulu tuh kita golnya tuh agak kurang ya. Kita agak seret gol waktu itu. Tuh, kita menang tuh cuma 1-0 gitu. Oh, sebentar. Tadi itu salah itu berarti. Ini kita lihat tuh. Ini itu yang lawan Milan. Tadi juga lawan Milan di Liga, di Serie A kita kalah 3-1. Ini yang aku bilang tadi, kita kalah 3-2 juga sama posisinya di Mokagata soalnya. Terus kita comeback 0-2 di San Siro. Nah ini. Nah setelah tuh 0-0 menang cuma 1-0 1-1, minim banget golnya. 0-0 lagi sama Udinese, menang cuma 1-0, minim banget gol kita tuh, cukup minim. Nih 0-1 0-0 0-0. Penyerangannya kurang bagus menurutku ya. Penyerangannya menurutku waktu itu entah kenapa, ya itu mungkin ya menurutku sebetulnya lumayan dari Balotelli, tapi kayak Balotelli nggak ada lawan gitu. Maksudnya dalam artian tuh ya sudah Balotelli aja seperti itu. Yang lainnya Picardo segala, Marconi segala nggak terlalu bagus, dan ya ini termasuk salah satu yang flop teman-teman ya. Maicon dia datang dengan harusnya tuh ekspektasi lumayan tinggi juga, dia harusnya bisa untuk main berdampingan dengan karena Taylor mungkin, tapi ternyata dia nggak bisa perform sih. Bahkan kalah dari Benazir, kalah dari Supa malahan. Ini dia, ini juga teman-teman, ini salah satu sebetulnya, ini salah satu transfer yang mungkin bisa bilang tuh diidam-idamkan oleh semua supporter dari Alessandria. Tapi menurutku ekspektasi terlalu tinggi untuk Torres ya.
Jadi kayak dia datang tuh bukan sekedar bintang, tapi dia datang sebagai mega bintang untuk Alessandria. Tapi sebetulnya Torres jelek enggak, tapi bagus juga enggak. Jadi kayak dia biasa aja di sini karena terlalu tinggi ekspektasi sama Torres. Termasuk agak gagal ya, syarat-syarat gagal. Cuma dia paling bagusnya dari sisi finansialnya lah, memberikan penghasilan yang banyak pada Alessandria ya. Dan oh iya, dulu sempat ada Sven Ulreich juga ya datang ya, aku sampai lupa dulu tuh. Kiper tuh lumayan banyak ya kita, ada Crisanto, ada Ulreich, ada Miguel. Itu dia Ferran Torres, tapi sayang sekali agak flop. Ini dia debut Ferran Torres, dan debutnya juga agak mengecewakan ya waktu itu Torres ya. Nggak terlalu bisa ngapa-ngapain, bahkan istilahnya untuk perform aja tuh kurang gitu untuk Torres. Duh, bentar, tunggu. Free kicknya Toby. Wih, bentar, aku coba ulang ya. Mirip kayak yang terjadi di real life. Bentar. Tunggu teman-teman. Ini pertandingan siapa ya? Ini kan tadi kayak free kick Toby. Kalau melihat kayak gini itu kan berarti tadi angle-nya tuh mirip dengan apa yang terjadi gol yang di real life ini. Cuman ini pertandingan siapa lawan siapa ya? Soalnya itu pertama gambarnya tuh agak semi hitam putih lah ya. Jadi kayak nggak terlalu jelas, soalnya kelihatannya tuh kayak yang satu jersey putih, yang satunya tuh jerseynya hitam gitu, hitam. Terus wajah-wajah pemain juga terlalu jauh, angle kameranya juga terlalu kelihatan, nomor punggung juga nggak kelihatan. Tapi kalau aku ngelihat stadionnya, kayaknya kalau aku nggak salah ya, kayaknya kayak Etihad Stadium, bener nggak sih? Coba tanya Rafael deh. Kayaknya kayak Etihad itu tuh. Kalau lihat stadionnya. Bentar. Kalau aku nggak tahu ya, itu yang kanan. Kalian lihat pemain yang pakai jersey hitam, paling kanan, paling atas. Kayak Messi nggak sih? Yang ada kayak di sini kayak entah ada kuning-kuningnya tuh di lengannya. Putih-putih, maksudnya bukan kuning, putih-putihnya. Kayak Messi nggak sih? Posturnya kayak tipikal berdirinya itu kayak mirip-mirip Messi gitu menurutku ya. Kalau betul, berarti ini mungkin laga UCL musim kemarin ya. PSG City harusnya. Berarti mungkin yang free kick itu yang di bawah itu kayak Neymar mungkin. Nggak tahu, aku bener atau enggak. Coba tanya Rafael, bener nggak bro? Ini Neymar yang cetak gol, free kicknya Neymar, ini City lawan PSG. Oke, coba nanti tunggu jawaban dari Rafael ya. Keren, golnya keren. Soalnya menurutku itu termasuk angle-nya tuh susah ya. Kurang enak angle-nya, tapi luar biasa. Dan Ferran Torres first assist, jadi belum gol, masih assist. Ya itu makanya aku bilang kenapa kok Torres agak gagal sih ya. Oke, gila, golnya bagus, sangat bagus dari Mario Balotelli ya. Balotelli lagi ya nih, Balotelli emang sangat on fire di season ini ya. Semuanya serba Balotelli memang. Balotelli berhasil menemukan kembali ketajamannya. Dan begitu. Dan lagi-lagi Super Mario. Bagus banget memang. Balotelli di musim kedua memang betul-betul kayak nggak tergantikan memang. Lagi loh, gila sih Balotelli ya. Ini kayak Marconi di season pertama. Wih, gila, sedikit tendangan salto tadi dari Balotelli lagi. Cuma kembali lagi mah agak sayang, Balotelli itu mirip kayak Marconi, cuma kayak semusim aja lah ya bagusnya. Selebihnya tuh agak kurang. Dan ini bener kan tadi aku bilang cedera lagi tuh. Jadi yang Balotelli itu agak entah kenapa gampang cedera di sini. Sejak di tackle siapa pemain Inter itu cedera terus, dan ini aku ingat ini. Ini aku ingat. Kita nih kayak seret gol, teman. Itu ya. Kayak aku nggak tahu kenapa nggak mau gol-gol.
bisa 0-0 lah, 0-1 lah, kalah saya 4 pertandingan tadi ya. 4 pertandingan tuh sama sekali tanpa gol. Kayak ini gimana, bikin frustasi sampai waktu itu ya. Ya emang itu problemnya Alessandria di season 2. Dan ini lawan Juventus, laga terakhir di Giuseppe Mockagata ya. Mantap. Final goal at Giuseppe Mockagata, Filippi teman-teman ya. Pencetak gol terakhir di Giuseppe Mockagata ya, Andrea Filippi. Dan kita menang lawan Juventus ya, 3-2 nih. Oke. Oh iya, Prestia juga pas ya menjadi kapten terakhir di Giuseppe Mockagata. Setelah ini sudah akhir musim, berarti kita akan menuju ke Ferrero Mockagata di season ketiga berikutnya ya. Iya, menurutku season yang lumayan buat Alessandria, soalnya mereka lolos ke UEL ya. Tapi aku lupa peringkat berapa ya, jalur playoff atau enggak, aku lupa teman-teman. Tapi sekitaran pokoknya lolos lah, mungkin peringkat 6 kali ya. Oke. Oh, disendirikan ternyata ya. Jadi ini Coppa Italia. Kita juara di season ini, langsung juara ya. Leg pertama lawan Como di babak awal ya. Ya ini sesama mantan tim seri B. Tapi kita sudah di seri A sekarang ini ya. Ya ini mungkin bisa bilang masih agak gampang ya. Karena kembali lagi kita sudah agak berubah kualitasnya, sudah agak kualitas seri A, sedangkan Como masih seri B. Ya, dan ini bagus dari Zlatan ya, merotasi sejumlah nama adalah Filippi, Marcelino. Ini juga lumayan ya, Como kayak memberikan kejutan. Loh. Siapa ya? Oh, Belodi. Oh, ini anu ya, termasuk mirip-mirip kayak Bogdan, Edu. Ya, dan lagi-lagi Marconi ya. Ya, kita kalah dari Como ternyata, nggak gampang juga ternyata ya. Lah ini yang tadi aku maksud teman-teman. Sama soalnya kita ngegolin dulu terus tahu-tahu 3-1. Mirip. Nah. Terus ini betul-betul gol penyelamat banget sih, dan dari Marconi. Gol ini penting banget sih. Kalau nggak ada gol ini, kita nggak lolos. Dan ini keajaiban terjadi di San Siro, kita justru menang. Dan Picardo yang cetak gol ya. Dan Balotelli, gila sih. Dan ajaibnya kita nggak kebobolan teman-teman di sini ya. Oke, kita lolos. Ini kejutan, salah satu kejutan terbesar juga terjadi di Coppa Italia. Lawan Venezia, kita kembali dapat lawan mudah setelah itu ya, Venezia. Ke perempat final ya. Lazio lawan berat nih. Wow, gol yang bagus, cantik dari Balotelli ya. Tyler gol kah? Aku kira gol. Bagus kalau itu gol tuh, soalnya angle-nya kurang enak ya. Napoli semifinal. Lumayan ya, menurutku Alessandria lumayan ya, perjuangannya untuk bisa juara tuh sangat berat menurutku, karena lawan-lawannya cukup berat ya. Ada Milan, ada Napoli, ada Lazio. Ini sempat dibuat ketar-ketir sama Hirving Lozano, tapi semuanya selesai dengan gol Toby ya. Ya, dan kita lolos menantang Juventus di final. Ini dia trofi Coppa Italia. Sebetulnya kita sampai final saja itu sudah bagus banget sebetulnya sih. Dan ini dia sahabat, Toby Del Piero. Ini gila sih. Gila itu kalau itu gol selesai. Dan aku sudah pasrah itu, bener sudah pasrah waktu itu, sudah kayak waduh, udah hopeless. Dan ya benar ya, di kasta tertinggi kita pertama kali dapat trofi Coppa Italia. Ya itu Moiskin lepas itu, wow, bahaya banget tuh. Itu kalau sampai gol belum tentu kita juara, soal perpanjangan waktu berarti ya. This was just the beginning, betul banget ya. Jadi ini
orang-orang mungkin melihat ini sebuah pencapaian yang sudah sangat luar biasa bagi Alexandria, tapi ternyata belum, teman-teman ya. Ya, jadi itu dia tadi teman-teman, sudah untuk Alexandria Rewind part pertama. Keren, bagus. Aku juga suka momen-momen pas yang di highlight tuh ya, betul-betul momen-momen yang penting-penting, yang bagus. Dan ditunggu part keduanya, season ketiga dan season keempat ya, itu lebih gila pastinya, karena Alexandria cukup menggila. Jadi kalau aku sedikit ya, flashback sedikit di season 1 dan season kedua itu, kita tuh sebetulnya tuh secara performa sebenarnya agak terseok ya, bukan terseok ya, inkonsisten, naik turun. Mau itu yang di seri B sama yang di seri A tuh sebenarnya tuh kita agak kayak roller coaster gitu ya. Jadi kayak ya kadang bagus kadang jelek. Yang di seri A segala itu kan gitu juga. Kadang-kadang kita bisa menang lawan tim besar, tapi kadang-kadang kita juga kosong-kosong, terutama syarat golnya itu loh. Cuma ya kembali lagi, mungkin bintang di season pertama itu Marconi. Kembali lagi memang itu kontribusi semua tim juga, tapi lebih yang sebagai sosok bintangnya Marconi. Yang di season kedua itu Balotelli. Ya cuma gitu, kembali lagi untuk masalah transfer kita bagus saat di season kedua itu aja, tapi setelah itu transfer kita buruk, nggak tahu kenapa sih. Ya udahlah, oke teman-teman, segitu dulu aja untuk video reaction kali ini. Jadi kalian bisa tonton original versionnya di RGG Fan. Dan ya, kita ketemu lagi nanti malam di Sergio Ramos 2 episode terakhir, teman-teman ya, betul ya, 2 episode terakhir sebelum akhirnya betul-betul tamat, teman-teman ya. Ya udahlah. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.